Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Kembali lagi kita berjumpa untuk belajar firman. Minggu lalu kita belajar bahwa ada dua masalah terbesar dalam hidup manusia. Yang pertama adalah manusia bertanya siapakah aku? Itu bicara tentang identitas diri. Yang kedua adalah masalah tujuan hidup. Tujuan hidupku apa? Ya. Nah, siapa aku dan tujuan hidupku apa? Ini ada dua masalah terbesar yang harus diselesaikan dan Tuhan sudah memberikan sebenarnya kepada kita solusinya, jalan keluarnya. Nah, mari kita belajar. Nah, siapa aku? Yang dibutuhkan adalah sebuah rasa berharga atau self-esteem. Sedangkan tujuan hidupku itu bicara tentang sebuah rasa mampu, ya. Diberikan yang namanya kemampuan, ya, atau self-confidence, ya. Nah, rasa berharga itu bicara tentang nilai, sedangkan tujuan hidup bicara tentang otoritas. Kalau saudara menemukan rasa berharga saudara, itu adalah sebuah pijakan, sebuah dasar atau fondasi untuk kita membangun kehidupan kita lewat rasa mampu dan kita bisa menjalaninya dengan penuh kemenangan. Ya. Nah, bicara soal Saul, kita lanjutkan Saul, ya. Minggu lalu kita belajar Saul dengan berbagai macam kesalahan-kesalahan yang dia buat karena persoalan dengan keberhargaan diri. Nah, saudara perlu tahu soal Saul, ada 5 hal yang kita mau pelajari Saul. Sebenarnya ada banyak hal pengalaman yang indah atau sudah dipersiapkan begitu rupa oleh Tuhan dalam hidupnya Saul. Kita baca 1 Samuel 9 ayat 1 dan 2. Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kis bin Abdiel, bin Zeror, bin Bekorat, bin Afia, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Jadi ada seorang yang bernama Kis bin Abdiel, seorang yang berada, artinya seorang yang kaya, ya, seorang berada. Ayat 2, orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul. Jadi Kis ini punya anak namanya Saul, seorang muda, elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya, ganteng, cakap, keren, ya. Dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Saul lahir dari keluarga berada, lahir dari keluarga yang mapan. Saul memiliki fisik yang elok katanya, tinggi, gagah. Jadi ini adalah sebuah fasilitas, sebuah kekuatan, sebenarnya sebuah sesuatu yang indah sebenarnya. Terus yang ketiga, ya, yang pertama lahir dari keluarga berada, yang kedua dia seorang yang memiliki fisik yang bagus, elok, tinggi, gagah, ya. Yang ketiga, Tuhan memilih Saul. Alkitab dengan jelas dikatakan Tuhan memilih Saul. Jadi Saul menjadi seorang raja bukan karena keinginannya, bukan karena keinginan orang lain, tapi keinginan dari Tuhan. Tuhan memilih Saul. Yang keempat, dalam 1 Samuel 9 ayat 20 disebutkan Saul memiliki segala hal yang didamba oleh orang Israel. Ya, sebenarnya mungkin berkaitan dengan status sosialnya, berkaitan dengan fisiknya, berkaitan dengan banyak hal, dan itu didambakan oleh orang-orang Israel. Yang keempat, yang kelima, saudara sekalian yang menarik, Saul adalah orang yang mengalami sebuah pengalaman kepenuhan Roh Kudus. Alkitab mencatat kepenuhan seperti nabi-nabi. Jadi Saul hidup di perjanjian lama, tapi dia mengalami, dia mencicipi pengalaman-pengalaman yang terjadi di perjanjian baru. Dia mengalami sebuah pengalaman yang indah, pengalaman yang spektakuler kita menyebutnya. Jadi ada 5, lahir dari keluarga kaya, berada, elok, tinggi, dan gagah. Yang kedua, ketiga dia Tuhan memilih Saul, dia nggak sembarangan. Terus Saul juga memiliki segala hal yang didamba oleh orang Israel dalam banyak hal. Bahkan dia punya pengalaman rohani yang luar biasa. Dia mengalami jamahan Tuhan yang luar biasa. Tapi sayang, saudara sekalian, seperti yang saya sudah sampaikan minggu lalu, karena Saul belum sembuh dari rasa berharganya,
Karena Saul masih punya rasa tidak aman dengan diri. Karena Saul tidak berdamai dengan dirinya, istilah yang lain. Atau dengan kata lain tadi adalah Saul punya masalah dengan keberhargaan diri. Mari kita lihat ya, bagaimana sikap Saul terhadap panggilan Tuhan. Yang pertama, saudara sekalian, satu kali Tuhan lewat Samuel sudah menjelaskan kepada Saul bahwa Saul itu dipilih oleh Tuhan. Tapi yang disebutkan dalam Alkitab, ada satu peristiwa yang menarik begini. Samuel bangun pagi-pagi, sedangkan Saul masih tidur. Ya, artinya apa, saudara? Soalnya perhatikan, ketika seseorang dipilih, kalau saya bicara dipilih Tuhan lah, dipilih oleh orang yang berotoritas sebagai bupati, sebagai orang itu kan bergairah sekali. Sebuah kepercayaan besar dia terima ketika dipilih oleh seseorang. Apalagi Saul dipilih oleh Tuhan Allah. Tuhan Allah semesta, Allah pencipta langit dan bumi ini. Ya. Sebelumnya Israel sebagai bangsa yang teokrasi, dipimpin Tuhan langsung, hanya karena desakan dari orang-orang Israel, hanya berubah menjadi monarki. Ya. Perlu seorang raja. Dan Tuhan memilih Saul. Tapi saudara perhatikan, Samuel bangun pagi-pagi sedangkan Saul masih tidur. Artinya gini, dia tidak punya sebuah gairah, sebuah kebanggaan. Dia anggap enteng panggilan Tuhan. Dia anggap biasa. Dia anggap rendah panggilan Tuhan. Sampai-sampai Samuel perlu membangunkan Saul. Ya, ini sesuatu yang aneh, harusnya nggak bisa tidur. Sebuah kebanggaan. Ya, apalagi yang memanggil adalah Tuhan Allah kita. Nah, terus dikatakan lagi, saudara-saudara, sikap Saul terhadap panggilan, dikatakan perihal Tuhan memilih Saul menjadi raja, ia tidak menceritakan kepada pamannya. Padahal Saul bertemu dengan pamannya. Biasa orang, apalagi ini sebuah kepercayaan besar, dicerita, "Oi, paman, Tuhan memilih saya sebagai seorang raja." Dia dianggap sepi, dianggap kecil. Karena Saul punya masalah dengan gambaran diri. Ya, tidak menceritakan kepada pamannya. Selanjutnya juga, saudaraku sekalian, yuk kita baca 1 Samuel 10. 1 Samuel 10, apa yang dikatakan oleh Alkitab? Bicara Saul terhadap panggilan Tuhan yang tersebut. Ayat 20 sampai 24. 1 Samuel 10 ayat 20 sampai 24. Ayat 20 sampai 20. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu disuruhnya lagi suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya, maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnya lah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapati Saul bin Kis. Tapi ketika ia dicari, ia tidak ditemukan. Jadi ketika pengangkatan dipilihlah suku demi suku, hanya tepatlah pilihan itu kepada Saul bin Kis. Ya. Tapi yang terjadi adalah Saul bersembunyi di antara orang barang-barang. Ya. Ayat 22. Sebab itu ditanyalah pulalah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Beralihlah orang-orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatlah orang yang dipilih Tuhan itu, sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu. Maka demikian hidup raja. Saudara perhatikan ketika Tuhan memanggil, menetapkan Saul sebagai raja, dia bukannya tampil dengan sebuah kebanggaan, sebuah kehormatan. Dia malah bersembunyi. Dia bersembunyi di semak-semak, di antara barang-barang. Itu menunjukkan apa, saudara? Itu menunjukkan bahwa Saul punya masalah dengan keberhargaan dirinya.
karena dia mengaku dari suku yang kecil, dari orang terkecil. Padahal tadi saya sudah sebut lahir dari keluarga berada, elok, tinggi dan gagah. Tuhan memilih Saul. Saul memiliki segala hal yang didamba oleh orang Israel. Bahkan Saul mengalami pengalaman rohani yang spektakuler. Tapi sayang, ternyata berbicara tentang kerohanian, sikap hati, Saul ternyata ya begitu dinginnya terhadap panggilan Tuhan. Bahkan dia tidak bisa nyaman, tidak punya rasa aman dalam kehidupannya terhadap dirinya sendiri. Hari ini saudara sekali, mari izinkan Tuhan menjamah saudara. Sekali lagi saya mau sampaikan, self esteem, rasa berharga itu sejak kita lahir sampai mati nilainya tidak pernah berubah, 100% tidak pernah naik turun. Yang menjadi persoalan karena kita punya kesadaran saja yang salah. Kesadaran kita adalah kita kecil, kita nggak mampu. Padahal yang Tuhan mau bangkitkan kesadaran kita ini berharga. Yuk sekali lagi sama-sama bilang ini, saya berharga, saya mulia, saya dicintai oleh Tuhan tanpa syarat. Bahkan Tuhan sendiri menebus saya, membeli saya, menebus saya dengan darahnya yang mahal. Betapa mulianya kita. Saya mau beritahu, Tuhan menghargai saudara. Karena itu hargalah diri. Berdamailah dengan diri. Tuhan sudah memberikan rasa berharga itu. Mari terima dengan iman. Izinkan Tuhan menjamah hidup saudara. Karena tanpa saudara mengalami kesembuhan dalam rasa berharga saudara, saya tidak punya otoritas apapun untuk menjalani kehidupan ini. Dalam mempraktekkan firman Tuhan, dalam kita berkiprah untuk menjadi berkat buat orang lain. Tuhan memberkati. Mari kita belajar dari Saul. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan terangi hati kami. Jangan sampai kami mengulang hal yang sama, supaya kami menerima diri kami apa adanya. Kami berharga Tuhan, kami mulia. Kau mencintai kami tanpa syarat. Tuhan menolong biar kasih karunia, sinar kemuliaan menyirangi setiap hati kami, sehingga kami bangkit. Kami boleh menemukan siapa diri kami. Kami boleh menemukan rasa berharga kami. Dan selanjutnya akan menjadi dasar bagi kami untuk kami memiliki rasa mampu untuk mencapai tujuan-tujuan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan